Assalamualaikum, eee, permisi Pak Ihsan, Waalaikumsalam saya Waalaikumsalam Pak Surya. ini Pak Ihsan mau bicara, boleh minta waktunya Pak? Ya, bagaimana kabarnya? Boleh silakan kita mungkin berbincang di taman sekolah biar kita lebih lega untuk diskusinya Pak Surya. Oke boleh Pak, di taman aja. Ini ini Pak, Surya mau, mendiskusikan tentang, kegiatan dengan pengawas kemarin Pak. Ini apa, masih ada kata pengawas, tentang asesmen pembelajaran yang belum lengkap Pak Ihsan. Hmm, Kira-kira asesmen yang seperti apa yang kemarin ditanggapi oleh Bapak pengawas Pak Surya? Jadi gini Pak Ihsan, kemarin kan, pengawas datang berkunjung ke sekolah kita, Iya. dan, kelas Surya yang dikunjungi oleh pengawas, Mhm, mhm. ketika beliau lihat proses pembelajaran dan asesmen-asesmen apa saja yang Surya berikan, ternyata masih kurang tepat Pak Ihsan menurut beliau. Bagaimana itu ya Hmm, Pak Ihsan? Memangnya asesmen yang seperti apa yang Bapak lakukan di kelas sehingga ada tanggapan yang kurang pas dari Bapak pengawas? Lalu apa yang dikatakan oleh Bapak pengawas dan di bagian apa Pak Surya? Ini Pak, kata kata beliau kemarin bahwa asesmen yang Surya rancang itu belum, belum terlihat perbedaannya Pak. Jadi masih asesmen yang Surya berikan dalam proses pembelajaran itu masih sama dengan anak yang lainnya. Jadi tidak Hmm, terlihat berdiferensiasinya Pak. iya. Mm. Kira-kira Pak Surya dengan merasakan ada perbedaan atau kekurangan dari bentuk asesmen sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak pengawas, apa yang Bapak Surya lakukan dengan hal tersebut? Ini Pak, jadi, ketika Pak Pengawas mengatakan seperti itu, Surya kembali melihat asesmen yang Surya berikan itu Pak. Jadi Surya mulai lihat kembali, oh ternyata memang, masih ada beberapa kekurangan terhadap terhadap asesmen yang Surya berikan tersebut. Mhm. Begitu ya Pak Surya ya? Ya, Kira-kira di bagian mana Pak Surya asesmen yang kurang tepat itu? di apa Pak, eee, kalau kalau menurut Surya Pak, diferensiasinya itu masih kurang, seperti yang saya katakan tadi Pak, diferensiasi, asesmennya, masih kurang waktu pembelajaran tersebut Pak. Mhm. Jadi, kalau menurut pengawas, jadi asesmennya itu juga harus disesuaikan, dengan karakter peserta didik. Jadi, kemarin itu juga sempat beradu argumen juga dengan pengawas terkait asesmen ini, Pak Ihsan. Hmm, iya, sampai begitu ya. Iya, iya, karena menurut Surya kan sudah benar kan, tetapi menurut beliau belum, gitu. Hmm. Nah, kalau saya boleh tahu, itu eh, menurut jika sudah Pak Surya sadari ada kekurangan, Iya, Pak Ihsan. yang seperti apa diferensiasi yang tepat menurut Pak Surya tentang asesmen yang perlu dilakukan dalam pembelajaran? Ini Pak Ihsan, kemarin kan sudah coba juga, diperbaiki, dari usulan yang Pak Ihsan katakan kemarin itu. Jadi kan, ternyata ternyata ketika pengawas berkunjung, kan kata beliau masih kurang pas juga. Jadi, ketika Surya perbaiki lagi memang, Surya mencoba ya Pak Ihsan ya, mencoba meluruskan, kekeliruan yang terjadi antara pengawas
dengan Surya tersebut. Sehingga asesmen yang diberikan itu sesuai dengan permintaan beliau, Pak Ihsan. Nah, berarti sudah didapati apa yang diminta oleh Bapak pengawas dan Pak Surya pun sudah menyadari hal itu. Nah, sekarang kira-kira dari masalah yang Pak Surya rasakan, hal atau apa yang mungkin bisa Bapak Surya inginkan untuk memperbaiki hal tersebut? Ini Pak Ihsan, kalau untuk rencananya sih Surya juga sudah menyiapkan beberapa referensi Pak Ihsan tentang karakter dan profil peserta didik kita ini. Iya. Jadi rencananya juga nanti Surya juga meminta rekan-rekan guru nanti Pak Ihsan untuk meminta pendapat mereka juga lah sebagai teman sebagai rekan sejawat antara teman nantinya. Dan juga nantinya juga Surya juga minta dukungan juga dari Pak Ihsan terkait asesmen ini nantinya Pak Ihsan. Iya, rencana yang bagus Pak Surya. Tapi menurut Bapak nih, siapa selain dari itu ada rekan, terus kemudian ada nanti kita bisa berkonsultasi. Apa yang menguatkan Bapak untuk bisa nanti rencana yang Bapak akan lakukan itu bisa menjawab permasalahan yang Bapak Surya rasakan? Ya seperti tadi itu kan Pak Ihsan kan sudah mengetahui membaca kembali karakter dan profil tadi itu juga Surya mencoba koordinasi juga dengan pengawas Pak Ihsan terkait pembicaraan Surya dengan pengawas kemarin itu. Jadi juga Surya juga tahu juga permasalahan apa yang terjadi antara Surya dengan pengawas Pak Ihsan. Jadi begini, tapi itu salah satu rencana yang bagus ya Pak Surya ya. Ketika kita mengetahui dan menyadari ada kekurangan dalam pembelajaran, tentu yang melihat adalah orang lain, salah satunya mungkin pengawas atau mungkin juga selain dari saya ataupun teman-teman di sekolah. Karena baik kita menerima saran atau umpan balik dari rekan-rekan lain supaya untuk menyempurnakan. Lalu dengan permasalahan itu juga, nanti ketika bertemu dengan rekan guru atau diskusi dengan pengawas, apa yang akan Bapak lakukan kira-kira Pak Surya? Ya, kalau bertemu dengan rekan-rekan guru yang Surya mungkin menanyakan pendapat mereka ya apa istilahnya, menanyakan pendapat mereka terkait asesmen perbaikan asesmen yang sudah Surya lakukan ini. Nah itu yang pertama. Nanti mungkin juga dengan dengan Pak Ihsan juga Surya minta pendapat juga. Jadi nanti terakhir baru Surya sampaikan nanti ke pengawas terkait hasil diskusi antara rekan sejawat dengan kepala sekolah itu Pak Ihsan. Jadi sekurangnya ada penguatan lah nantinya antara ketika Surya berhadapan lagi dengan pengawas. Jadi kira-kira harapannya ketika berdiskusi dengan guru atau dengan pengawas nanti mendapatkan penguatan ya Pak Surya ya? Iya. Kira-kira selain itu apa yang Bapak Surya harapkan ketika nanti ada konsultasi dengan Bapak pengawas? Harapan saya juga perencanaan asesmen perencanaan yang sudah Surya buat itu sudah sesuai dengan karakter peserta didik kita. Jadi tidak ada masalah lagi terkait asesmen ini ke depannya. Iya. Supaya nanti apa yang sudah direncanakan itu yakin untuk diimplementasikan di kelas ya Pak Surya ya? Iya betul. Saya setuju dengan rencana yang akan Bapak lakukan. Tapi mengingat
karena Bapak Surya ada kegiatan di sekolah juga, terus kemudian ada program lain, kira-kira kapan Bapak akan melakukan hal tersebut atau rencana tersebut akan Bapak laksanakan? Ya kalau untuk apanya mungkin untuk awalnya Surya mencoba untuk memperbaiki asesmen ini dulu Pak Isan. Jadi mungkin antara 2 atau 3 hari nanti Surya coba juga diskusi dengan teman-teman. Jadi atau lebih kurangnya nanti 2 minggu ke depan mungkin Pak Isan itu sudah asesmen perbaikan ini sudah sampai ke pengawas. Ya, 2-3 hari ya. Ya, Ya, dan dua tiga. memang perlu ini ya, perlu perencanaan dulu supaya kita bisa Ya, lebih matang dalam diskusinya. Tapi ya, betul. lebih cepat lebih baik ya, agar pembelajaran kita juga bisa tahu dalam menyempurnakan dan Bapak Surya pun nyaman untuk menjalankan tugas mengajar ke depannya. Iya, Pak Isan. Hmm. Apakah kira-kira dalam 2-3 hari itu dalam kegiatan apa Bapak Surya lakukan rencana tadi? Ya, untuk di awalnya kan melihat kembali profil peserta didik kita bisa. Jadi mencoba mengelompokkan lagi profil peserta didik kita tersebut. Terus mencoba merancang asesmen sesuai dengan profil tadi. Kemudian meminta atau memberikan asesmen Surya itu kepada rekan sejawat dan meminta pendapatnya. Mungkin untuk langkah pertama untuk 2-3 hari itu mungkin itu Pesan. Iya, iya. Syukurlah kalau begitu Pak Surya, mudah-mudahan yang Bapak Surya lakukan itu dapat terlaksana. Nah, Ya, insya Allah. dari diskusi kita ini kira-kira apa yang Bapak Surya harapkan itu sudah didapatkan? Atau apa yang sudah Bapak pahami atau dari kegiatan kita di diskusi siang ini? Alhamdulillah sudah dapat Pesan bahwa yang harus Surya lakukan itu memang sudah nampak terkait asesmen ini Pesan. Jadi memang harus dimulai dari awal kembali Pesan. Masih banyak kekurangan-kekurangan Surya terkait asesmen dalam pembelajaran. Ya, Ya, tentunya ada ini ya, ada penguatan, ada penambah keyakinan untuk ya, Pak Surya bisa bertindak atau merencanakan pembelajarannya ke depan ya. Dan ya. mudah-mudahan perencanaan atau tugas yang akan Bapak Surya lakukan bisa berjalan dengan baik. Tapi nanti ketika bertemu dengan Bapak Pengawas, kabari saya lagi ya gimana prosesnya dan hasilnya. Oke Pak ya, oke Pesan siap Pesan. Ya, oke. Terima kasih Pak Surya. Oke Pak Isan, terima kasih juga ya Pak Isan. Ya, sama-sama Pak Surya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Pak Iya. Surya dari praktik yang tadi sudah apa yang kurang, terus kemudian apa yang perlu kita tambahkan dari masing-masing lah. Misalkan uh, Pak Surya ketika jadi coach, terus kemudian Pak Surya jadi coach, ya, Kalau ini ada dari Surya dulu Pak Isan ya. ya boleh. Kalau dari Surya ya Pak Isan ya. Ketika jadi coach itu memang pembiasaan Pak Isan. Karena Hmm, mungkin belum terbiasa mengcoaching orang lain ya. hmm, Biasanya kan kita meminta curhatan kepada orang lain. hmm, Jadi apa tuh? Jadi pembiasaan itu belum klop lagi Pak. Jadi masih terbata-bata ketika apa ya ketika mencari apa namanya itu mencari jalan keluar dari kunci tersebut. Jalan keluar ini yang sesuai dengan permasalahan. Iya permasalahan mereka Hmm. tersebut. Tapi kalau ketika jadi kunci kalau menurut Surya sih sudah sudah bagus karena sudah terbiasa juga ya misalnya. Karena Hmm. karena sudah terbiasa jadi yang ketika bertanya pun lancar. Beda dengan jadi coach tadi kan jadi bingung gimana ya gimana lah caranya itu kan. Mungkin karena pembiasaan itu aja mungkin bedanya.
Karena beda pembiasaan kan, biasanya kita jadi coach, sekarang jadi coach aja. Iya, iya. Ya, ya sama sih. Kayak kalau di bagian saya ketika di awal menjadi yang tadi prakteknya saya menjadi coach itu bagaimana menggiring Pak Surya untuk bisa mengutarakan ya seluas-luasnya dan seluas-luasnya apa yang Pak Surya rasakan. Iya, Karena kan di konsep Tirta itu, di konsep coaching itu hanya memancing apa yang bisa dirasakan oleh si koci. nah ya itu, nah itu Iya yang kan? susahnya tadi Besan. Ya, sama Ketika sih, jadi sama coach juga itu. kan ya. Tadi saya juga agak bingung. Mana yang memancing itu? Pertanyaannya yang seperti apa dan eh, apa ya yang supaya terbentuk ada kalau bahasanya hadir sepenuhnya gitu loh Pak Surya. Kan kalau kita misal dalam keseharian itu mendengarkan teman bercerita atau bahasanya Iya, curhat itu kan kita harus menjadi pendengar yang baik terus kemudian memberi solusi tetapi tidak juga mengajari gitu loh. Yang iya, yang tahu dengan keadaan permasalahan itu kan yang mengalami ya berarti orang itu berarti misalnya teman gitu kan. Nah, tentu yang solusi itu tuh hadir dari diri dia sendiri gitu. Kita hanya yang mendengarkan, mengarahkan ke solusi mana yang bisa ia uh, apa ya, ya jalankan lah gitu istilahnya. Iya enggak Pak iya, Surya? iya, iya, Besan. Jadi itu juga pusingnya tadi kan, gimana apa kita memancing memancing apa namanya memancing si koci untuk apa namanya untuk mengeluarkan segala unek-uneknya, dan membuatnya juga mencari jalan keluarnya sendiri. Itu yang susahnya Pak Isan. Iya, iya.